Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Elfrida R. Gultom dan Bapak Dwi Alfianto, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai gugatan perdata. Gugatan dan permohonan. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak. Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa. Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa permohonan itu tuntutan hak perdata yang di dalam kepentingannya itu bukan suatu perkara. Sedangkan gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang di dalamnya berisi suatu perkara perdata. Pihak-pihak dalam gugatan. Yang pertama ada penggugat, kedua tergugat, ketiga turut tergugat, keempat penggugat dan tergugat intervensi. Terkait kompetensi relatif terdapat di dalam pasal 118 ayat 1 HIR yang mengatakan gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika diketahui tempat diamnya tempat tinggal sebetulnya. Selanjutnya. Berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR, terdapat unsur-unsur penting dalam gugatan, yaitu suatu tuntutan hak yang di dalamnya terdapat suatu sengketa di antara para pihak yang berperkara dan kemudian penyelesaiannya diajukan agar diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim pada pengadilan negeri yang berwenang. Selain itu juga pada pasal 118 ayat 2 HIR menjelaskan apabila tergugat lebih dari satu orang dan tidak tinggal pada wilayah yang sama dijelaskan jika yang digugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Prinsip umum mengajukan gugatan. 1. Gugatan adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan mengajukannya ke pengadilan. 2. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. 3. Gugatan disampaikan kepada pengadilan negeri. Kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh pengadilan negeri. Yang keempat, bagi penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan. Dapat mengajukan gugatannya secara pro deo. Yang kelima, gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Next. Yang keenam, penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri. Yang ketujuh, gugatan harus diajukan oleh yang berkepentingan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Kedelapan, penggugat dan tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. 9. Peristiwa atau permasalahan belum melampau waktu. 10. Peristiwa atau permasalahan yang hendak digugat belum pernah diputuskan oleh pengadilan. 11. Jumlah tergugat harus lengkap. Kemudian yang terakhir, tuntutan hak harus merupakan tuntutan yang ada kepentingan hukumnya dan kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan. 1. Gugatan sederhana. Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material. Paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, gaya ringan. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji, perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materi paling banyak 500 juta. Selanjutnya. Dua, gugatan rekonvensi diatur dalam pasal
132 HR huruf A pasal 158 RBG angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV. Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Gugatan ini dapat dilakukan terhadap segala hal, kecuali perubahan dari pihak, perubahan kewenangan pengadilan yang mengadili perkaranya, bertentangan dengan pokok perkara utamanya. Tiga, gugatan profesional merupakan permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Pengajuan gugatan profesional bersamaan dengan gugatan pokoknya. Namun hakim akan memberikan keputusan setelah tentang diterima atau tidak diterimanya gugatan profesional itu setelah melihat hasilnya. Empat, gugatan insidental. Masuknya pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang diperiksa di pengadilan negeri dapat terjadi atas kehendak pihak ketiga itu sendiri ataupun ditarik oleh pihak yang sedang bersengketa. Prosedurnya, pihak tergugat mengajukan permohonan itu kepada hakim pemeriksa, baik secara lisan atau tertulis pada saat menyerahkan jawaban pertamanya. Atas permohonan tersebut, pihak tergugat dapat mengajukan banding, namun memori banding maupun kontra memori bandingnya menjadi satu berkas dengan berkas banding atas putusan akhir. Formulasi gugatan. Apa yang dimaksud dengan formulasi gugatan? Formulasi gugatan adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Dalam pasal 118 dan pasal 120 HIR, tidak dijelaskan bagaimana syarat formil dalam surat gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas. Di surat gugatan memuat sebagai berikut. Personal standing, injunction, identitas para pihak. Para pihak di sini antara lain penggugat dan tergugat. B. Posita yang terdiri dari fundamentum petendi. Kompetensi absolut. Kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya, pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atributif van Raadsmaat. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 18 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolut diatur dalam 13.6 HIR. Slide selanjutnya. Berdasarkan pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai ekspresi tersebut. Terhadap pengajuan ekspresi mengenai kewenangan absolut tersebut, hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Tindakan yang demikian bersifat imperatif di mana tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah pengadilan negara yang bersangkutan berwenang atau tidak untuk memeriksanya. Referensi dari buku Bu Elfrida Gultom yang berjudul Hukum Acara Perdata edisi kedua, Mitra Wacana Media Jakarta, penerbit. Terus ada dari Bahasan ID, dan dari website Hukum Acara Perdata. Terus dari jurnal Henny Mono 2010, Praktek Berperkara Perdata, dan dari Wikipedia.
Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih.